Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, kita akan agungkan Dia. Siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini yang indah. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan kami. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tiap alat-alat yang akan kami pakai pun Tuhan Engkau sucikan, sehingga itu terus menunjang kami untuk kami menikmati hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, adalah kota benteng hidup kita, menara yang teguh dalam kehidupan kita. Biarlah pujian, hormat hanya bagi Dia, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin, haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia yang selalu memberikan kekuatan yang baru setiap harinya dalam kehidupan kita. Mari terus jangan takut, tapi maju terus, semangat terus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hanya Yesus milik kita, milik yang berharga dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga.
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber dalam kekuatan kita, sumber hidup kita, sumber segala-galanya. Biarlah kita terus tetap mengiring Dia, biarlah terus kita tetap mengasihi Dia, percaya kepada Dia. Hanya Yesus Kristus yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dia yang selalu setia bersama-sama dengan kita sampai saat ini, sampai detik ini. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Berserah terus, percaya terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya besar, besar dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
kepada hambanya yang bertugas di besar. Tuhanmu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menang. Kami mengimani bahwa tak pernah terlambat janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau belajar lagi daripada kebenaran firman. Firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melewati setiap tantangan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah, urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami sidang jemaat-Mu, bahkan setiap kami yang mendengarkan, baik yang di rumah, baik yang melihat secara online Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka. Ampuni dosa kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita. Baik kita yang ada di sini, baik kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Firman Tuhan pagi hari ini kita pelajari dari kitab Kejadian pasal yang ke-6. Ayat 9 dan ayat 22. Kejadian 6 ayat 9 dan 22 saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ikuti proses Allah dalam menghadapi masalah hidup. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, di sana dicatat bahwa Nuh adalah seorang yang hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada zamannya. Saya garis bawahi di sini tak bercela, artinya Nuh memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat di sekitarnya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa manusia pada zaman Nuh itu sudah menyakiti hati Tuhan. Mereka melakukan kehidupan mereka seenaknya. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan, dan ini yang membawa diri Nuh untuk memisahkan diri dari kehidupan mereka, karena Nuh adalah seorang yang tidak bercacat, tidak bercela. Dia hidup benar, dia berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Bergaul, kalau kita bergaul dengan seseorang, pasti kita memiliki hubungan yang intim ya. Yang begitu akrab, yang begitu dekat. Nah begitu juga di dalam kehidupan Nuh. Dia memiliki hubungan yang begitu intim dengan Allah. Dia memiliki iman kepada Allah.
Apakah kita masih memiliki iman kepada Tuhan? Di hari-hari terakhir ini, dalam kondisi keadaan sekarang, ada banyak manusia imannya mulai mundur daripada Tuhan. Karena keadaan semakin sukar. Tetapi mari kita mau belajar seperti Nuh. Dia tetap memiliki iman kepada Allahnya. Walaupun keadaan sekitarnya sudah menjauh daripada Tuhan. Tetapi Nuh tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bahkan Nuh juga menjaga kekudusan hidupnya. Hanya orang-orang yang memiliki kekudusan hidup, dia memiliki hubungan yang harmonis kepada Tuhan. Hubungan yang intim kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22, di situ firman Tuhan menekankan bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Dari segala jenis kejahatan. Nuh berusaha untuk menjauhkan dirinya dari segala jenis kejahatan pada zamannya. Kita lihat lagi, melalui Nuh, Allah berfirman bahwa Allah akan memusnahkan bumi. Allah akan memusnahkan makhluk hidup. Kenapa? Karena sudah menyakiti hati Allah. Jangan sampai Allah murka di dalam kehidupan kita. Karena kita mungkin sudah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Dalam keadaan hari-hari ini ya. Kalau kita melihat berita-berita begitu menakutkan. Bahkan tidak sedikit dari kita mulai meninggalkan imannya. Tetapi mari, biarlah kita tetap teguh kepada Tuhan. Supaya murka Allah itu tidak datang di dalam kehidupan kita. Allah ingin menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia pada zaman Nuh. Masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat selanjutnya bahwa mereka malah mengejek Nuh ya. Tetapi Nuh tetap teguh kepada imannya kepada Tuhan. Ketika Allah menyuruh Nuh membuat bahtera, Nuh melakukan tepat apa yang difirmankan kepadanya. Kalau di dalam ayat yang ke-22 tadi dikatakan Nuh tepat melakukan apa yang diperintahkan Allah. Nuh melalui proses yang panjang, melewati setiap proses yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya, Nuh tetap taat. Bagaimana dengan kita? Ketika Allah memproses kehidupan kita saat ini, gereja Tuhan sedang diproses juga ya. Dengan pandemi ya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mengikuti prosesnya Tuhan? Bahkan bukan hanya Nuh bukan hanya mengikuti proses Tuhan, tetapi ada kerjasama yang baik antara Allah dan Nuh. Luar biasa. Ada kerjasama yang baik antara Allah dan Nuh. Ketika Allah memerintahkan, menyuruh Nuh membuat bahtera dengan sudah disuruh Allah ukuran-ukurannya dan bahan-bahannya. Ya, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Nuh melakukannya. Nuh melakukan apa bagian dari tugasnya dan Allah mengerjakan bagian daripada Allah. Kalau dipikir, apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh itu sulit secara manusia, mustahil. Mungkin saat ini Allah sedang melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, kalau menurut pikiran kita mungkin kita mustahil, gak mungkin Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih bisa bekerja sama dengan Allah? Seperti Nuh bekerja sama dengan Allah. Kita lihat, kita bisa melihat sikap Nuh dalam menghadapi situasi yang sulit dan mustahil. Saya mencatat di sini ada 2.
sikap dari kehidupan Nuh. Yang pertama, Nuh mau dituntun dan berjalan bersama dengan Allah. Di sini dituntut ketaatan. Kita masih mau nggak dituntun Tuhan? Kita masih mau nggak berjalan dengan Tuhan? Apa jangan-jangan Tuhan saya berjalan sendiri saja? Biarkan saya berjalan sendiri Tuhan. Biarkan saya melakukan apa yang saya mau Tuhan. Kalau berjalan bersama Tuhan begitu ribet, lama. Tetapi di sini kita melihat Nuh mau dituntun. Nuh mau melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Lalu yang kedua, di sini saya mencatat bagaimana Nuh menghadapi keadaan yang sulit pada masa sukar itu. Yang kedua adalah Nuh mendengarkan suara Allah. Bukan sekedar mendengarkan suara Allah, tetapi Nuh juga melakukan tepat seperti apa yang Allah suruh. Apakah masih kita bisa mendengar suara Allah? Ya. Apakah kita masih mendengar suara Allah? Hanya orang-orang yang memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan yang masih bisa mendengar suara Tuhan. Seperti apa suara Tuhan? Macam-macam. Mungkin melalui teguran. Melalui peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui sakit. Melalui kebenaran firman Tuhan. Atau melalui anak kecil pun Tuhan bisa berbicara. Menyampaikan itu kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita masih mendengar suara Tuhan? Ini yang menjadi perenungan kita. Dan yang kita bisa pelajari lagi kalau kita lihat di dalam pasal 7, ya, pasal 8 dan seterusnya. Bukan pada saat Nuh membuat bahtera, ya, bukan pada saat air hujan itu datang, Nuh taat. Tetapi ketika Nuh ada di dalam bahtera, ya bahteranya terapung-apung ya, dalam kondisi dunia ditenggelamkan dengan air. Nuh ada di dalam bahtera. Nuh tetap taat kepada Allah. Dan kita melihat bahwa pemeliharaan Allah luar biasa. Padahal kalau kita melihat di situ kehidupan Nuh di dalam bahtera itu mungkin sangat membosankan. Kan kita kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, sampai kapan ya Nuh terombang-ambing di dalam bahtera bersama dengan beberapa pasang hewan yang sudah Allah perintahkan. Kalau kita lihat di dalam bahtera dalam keadaan tertutup, hanya cuma bisa melihat ke atas. Ya. Hidup bersama dengan hewan-hewan dalam keadaan yang terkungkung di dalam bahtera. Nuh tetap taat. Kalau saya baca di sini tidak ada komplain ya Nuh ya. Kita sering komplain ya. Kalau kondisi kita masih keadaan terkungkung, dalam keadaan masalah itu masih mengikat kehidupan kita, kita biasanya apa? Komplain sama Tuhan. Sekitarnya mungkin bisa jadi masalah, kena imbasnya. Anak kita mungkin, pasangan kita mungkin, orang tua kita, atau kakak adik kita, atau teman kita yang tadinya nggak tahu apa-apa, karena mungkin kita sudah merasa jenuh dengan keadaan kita, lalu kita lampiaskan kejenuhan kita, amarah kita kepada orang lain. Tetapi yang kita bisa pelajari dari Nuh luar biasa. Dia tidak komplain. Tetapi dia tetap mengikuti aturan mainnya Tuhan. Nah ini yang menjadi perenungan kita. Mengapa Nuh bisa melakukannya? Kita pun bisa melakukannya.
Saya mencatat 2 di sini. Yang pertama, Nuh hanya memandang kepada Allah. Nuh tidak memandang betapa sulitnya membuat bahtera, betapa lamanya membuat bahtera, betapa susahnya mencari bahan-bahan untuk membangun bahtera. Nuh tidak memandang itu. Nuh tidak memandang air hujan yang terus-menerus turun ke bumi sampai membuat bumi tenggelam. Nuh tidak melihat itu. Kita kalau hujan terus seharian sudah dak dik duk der. Wah, jangan-jangan banjir, jangan-jangan rumah saya kebanjiran, rumah saya kebocoran. Ya. Nuh tidak komplain dengan keadaan dia hidup selama dalam bahtera bersama dengan hewan-hewan. Saya jujur, secara pribadi, saya senang dengan binatang. Tetapi kalau binatang itu dekat dengan saya nggak suka. Kenapa? Karena bulunya. Tetapi Nuh ini tidak komplain kepada Tuhan. Hidup bersama dengan hewan, bahkan memelihara hewan tersebut. Ya. Saya aja waktu Bapak Gembala punya burung, saya kalau disuruh beli makanannya suka komplain. Karena apa? Pengeluaran juga bertambah. Harus dimandiin juga. Tetapi kita bisa melihat Nuh tidak komplain. Kenapa? Nuh hanya memandang kepada Allah. Dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan artinya ada berkesinambungan. Berkomunikasi selalu dengan Tuhan. Kalau hari ini berkomunikasi, besok enggak lagi. Apakah itu yang dinamakan hubungan? Memiliki hubungan yang intim. Ini yang menjadi perenungan kita. Menghadapi situasi ini, apakah kita memandang kepada Allah? Atau kita memandang kepada masalah kita sendiri, atau memandang kepada diri saya. Saya ini loh yang perlu dibelas kasihani. Saya ini loh yang perlu dikasihani. Saya ini sudah tidak bisa lagi makan misalkan. Bukan lagi melihat Allah tetapi melihat permasalahan diri kita. Nuh tidak memandang keadaannya. Tidak memandang permasalahan, tetapi Nuh hanya memandang kepada Allah. Sumber pertolongannya. Apakah kita memandang Allah sumber pertolongan kehidupan kita? Kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tetapi mari miliki iman kepada Tuhan. Pandang Dia. Janjinya. Dia akan memelihara kehidupan kita. Amin. Saya percaya di sini semua masih bisa makan. Amin. Karena ada pemeliharaan Tuhan. Saya percaya di sini semua diberkati kesehatannya, masih bekerja. Amin. Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini kehilangan. Ya, tidak bisa berjualan usahanya karena kondisi terdampak pandemi. Tetapi Tuhan buka jalan. Saya bersyukur. Itu artinya bahwa ada pemeliharaan Tuhan ketika kita memandang kepada Tuhan. Haleluya. Mari tetap pandang kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Yang kedua, kenapa Nuh bisa melakukannya? Yang kedua adalah Nuh percaya janji Allah dan pemeliharaan Allah nyata dalam hidupnya. Masih percaya akan janji Allah? Masih percaya akan pemeliharaan Tuhan? Hanya orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Dia pasti mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita?
Apakah kita masih mengeluh pada Tuhan? Apakah kita masih mendumel? Aduh, gara-gara pandemi ini usaha saya jadi turun, bahkan saya udah nggak bisa jualan. Aduh, gara-gara pandemi saya kehilangan pekerjaan. Belajar seperti Nuh. Keadaannya seperti mustahil. Orang-orang bahkan menjauh daripada Nuh. Ketika Nuh membuat bahtera, hanya keluarganya yang membantu. Tetapi Nuh bisa melewati proses demi proses yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya ketika menghadapi masalah. Sampai Tuhan memelihara kehidupannya. Kalau kita lihat pasal berikutnya, ketika air bah turun, Nuh tetap menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Membangun mezbah doa kepada Tuhan. Menjadi perenungan kita pagi hari ini. Apakah kita masih membangun mezbah doa kita kepada Tuhan di rumah masing-masing? Apakah kita masih membangun mezbah keluarga kita di rumah kita masing-masing kepada Tuhan? Atau puji Tuhan, di gereja tidak ada ibadah, wes merdeka. Tetapi biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Nuh menghadapi kehidupan, masalah yang terjadi. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tetap membangun hubungannya kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita pun mulai memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Memperbaharui hubungan kita kepada Tuhan. Bangun mezbah doa kita, bangun mezbah keluarga kita. Supaya kita mampu melewati proses demi proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dia akan campur tangan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Allah akan memampukan kita untuk kita bisa melewati proses demi proses yang Tuhan kerjakan. Setiap permasalahan kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa menghadap
Masalah hidupku tak lebih dari kuatku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Nyata tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak lebih dari kuatku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segala persoalan. Yesus lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ada kesusahan yang kita alami hari-hari terakhir ini. Tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini ingatkan kembali kepada kita untuk kita tetap memandang Tuhan dan untuk kita tetap percaya pada janji-janji Tuhan. Kita melihat kehidupan daripada Nuh yang tetap hidup berkenan kepada Tuhan, yang tetap hidup saleh di hadapan Tuhan, sekalipun di sekelilingnya kehidupan manusia telah jauh daripada Tuhan. Tetapi Nuh tidak terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya. Dia tetap memandang Tuhan dan tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena ia percaya pada janji-janji Tuhan. Ia percaya Allah lebih besar dari segala sesuatu. Karena itu mari saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dimanapun kita berada saat ini, apa yang engkau alami, apa yang engkau rasakan, bila engkau tetap memandang Tuhan yang lebih besar dari segala apa yang engkau alami saat ini. Dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan perlindungan di dalam kehidupanmu. Jangan tunggu esok, tetapi saat ini, hari engkau hidup berkenan kepada Tuhan, hari engkau percaya kepada janji-janji Tuhan. Haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang. Masalah hidup tak lebih dari kuat. Lebih Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak lebih dari kuatku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang besar,
Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan tidak ada yang seperti Engkau. Engkau yang telah memberkati kehidupan Nuh, di mana ia saleh di hadapan-Mu, yang memperoleh kasih karunia. Dan Nuh melakukan apa yang Engkau perintahkan kepadanya. Yang mendapatkan perlindungan dari suatu keadaan yang terjadi pada zamannya. Dan kami percaya perlindungan Tuhan itu tetap berlaku bagi kami yang ada pada saat ini. Sekalipun kami menghadapi begitu banyak hal, kesukaran, kesulitan di hari-hari ini. Lebih adanya pandemi di tengah-tengah bangsa kami. Tapi kami percaya perlindungan dan pertolongan Tuhan tetap menjadi bagian kami yang percaya kepada Tuhan. Yang selalu mengandalkan Engkau yang hidup berkenan kepadamu. Dan biarlah firman-Mu ini meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap memandang Engkau, Allah satu-satunya yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah satu-satunya yang mampu dan sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kami, Allah satu-satunya yang mampu dan sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami, bahkan sanggup memulihkan kami. Terima kasih. Karena itu, kiranya Tuhan, Engkau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Apapun keadaan kami percaya ketika kami memandang Engkau, Allah yang besar dan berkuasa. Dan ketika kami percaya kepadamu, maka kami akan melihat mujizat Tuhan akan nyata atas kehidupan kami. Pertolongan Tuhan, perlindungan, bahkan keberkatan Tuhan akan tetap menjadi bagian kami. Yang percaya kepada Engkau, yang percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau lah menjadi perlindungan kami. Engkau menjadi jalan keluar dari setiap masalah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu akan tetap menjadi bagiannya. Hingga dimanapun ia dapat memberitakan Injil kebenaran-Mu. Ada kuasa Allah yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dimanapun kami berada. Biarlah kehidupan kami mengalami satu pemulihan. Kehidupan kami mengalami satu pembaharuan. Kami akan lebih lagi mencari Engkau. Kami lebih lagi untuk bersekutu dengan Engkau. Sebab di dalam Engkau ada perlindungan, ada pertolongan, ada keberkatan, ada pemulihan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur atas semuanya. Karena itu Tuhan, biarlah berkat-Mu juga Engkau turunkan atas kami. Yaitu berkat rahmat dari Allah Bapa. Dan cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Bentaran dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kami semuanya. Mulai saat ini, besok lusa sampai Engkau datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita, percaya kita bahwa biarlah kita tetap memandang Tuhan dan tetap percaya kepada janji-janji Tuhan, sebab Dialah yang dapat menolong kehidupan kita. Yang menjadi penyampaian bahwa hari Kamis itu tanggal 21, kita akan ada di dalam ibadah lagi yang nanti akan disampaikan secara live, secara langsung di tempat ini, di gereja. Dimulai pada jam 8. Dan seperti pagi hari ini, kita bisa mengikutinya melalui langsung melalui Facebook. Dan nanti pada tanggal 21 kita akan mengikutinya juga langsung melalui Facebook. Dan juga setelah 1-2 jam berikutnya baru akan disampaikan melalui YouTube. Berharap semuanya bisa menikmati ibadah ini.
Dan juga hal yang selanjutnya sampaikan itu ada perjamuan kudus. Sebab kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mempersiapkan diri baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini pelayan-pelayan. Kita masih tetap beribadah di rumah, kecuali pelayan-pelayan yang mendukung pelayanan langsung ini, itu yang ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama. Dan nanti kami hamba Tuhan akan datang ke rumah-rumah dalam pelayanan perjamuan kudus. Puji Tuhan, itulah yang menjadi penyampaian dari tempat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.